Baik, dalam video tutorial kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya mengoperasikan SIM-RS ini untuk menangani sebuah alur emergensi atau instalasi gawat darurat. Nah, jadi ketika seorang pasien datang ke instalasi emergensi, apakah dia datang sendiri atau dibawa oleh keluarganya atau penanggung jawab, maka pasien tersebut ditempatkan pada salah satu bangsal di instalasi gawat darurat. Nah, pertama, minta kepada salah satu keluarga pasien tersebut untuk mendaftarkan pasien tersebut di loket pendaftaran. Jadi caranya seperti ini, pendaftaran. Misalnya yang sakit mendadak adalah Suhartina misalnya. Oke. Nah, di sini dilihat bahwa dia bukanlah pasien baru, atau misalnya kalau ini contoh kita menggunakan pasien yang sudah lama, ini rawat jalan, IGD dan rawat inap. Di sini kita bisa mulai menambahkan kunjungan IGD. Nah, dengan nomor antrian ini bila ada, kalau misalnya ini bisa diisikan dengan nomor bangsalnya, atau kemudian di sini cara bayarnya umum, BPJS, asuransi. Kalau di sini nanti dia harus dibayar ke kasir, kalau di sini nanti bisa ditanggung BPJS. Nah, di sini kita bikin simulasi umum, SEP-nya dikosongkan, rujukannya datang sendiri, kemudian penanggung jawab keluarga misalnya. Oke, di submit. Oke. Nah, di sini status sudah terdaftar. Maka dengan ini pasien tersebut sudah siap swabnya untuk diisikan oleh perawat dan dokter di IGD. Contohnya seperti ini. Maka nama pasien tersebut akan tampil di sini. Jadi ini ada banyak dengan data-data latihan orang lain, jadi harap maklum. Nah, kita contoh klik di sini. Didapat di sini bahwa ada riwayat IGD hari ini dia sudah berhasil didaftarkan. Maka ketika perawatnya coba klik, dia bisa langsung mengisikan swab. Tapi kalau misalnya mau dilihat dulu rekaman yang lain juga bisa. Nah, contoh swab perawat, anamnesa patah kaki misalnya. Kemudian nadinya ini opsional saja. File tracer jika dibutuhkan. Oke, submit. Yes. Nah, di sini terlihat bahwa perawat sudah mengerjakan bagiannya. Oke, maka kita bisa estafetkan kepada dokter. Nah, dokter klik menu IGD dan dia bisa melihat bahwa pasien tersebut ada di daftar ini dan melihat bahwa sudah dikerjakan perawat. Nah, kepada dokter selama dia mengakses menu rekam medik ini, dia bisa melihat daftar riwayat swab. Jadi nanti akan ada muncul daftar panjang ke bawah sesuai berapa lama pasien tersebut pernah berobat di sini. Kemudian juga riwayat rawat jalan, jadi dia bisa melihat rincian pasien tersebut selama ini pernah berobat apa saja. Bisa dicetak juga swabnya, cetak labor, nanti bisa ditunjukkan seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjut kepada pengisian swab, ya. Contoh swab seperti ini. Misalnya keretakan tulang. Misalnya kita buat di sini ada patah tulang kaki misalnya. Ini harap maklum bila tidak akurat. Oke. Nah, diberikan tindakan misalnya yang sesuai dengan
dengan hak aksesnya dokter tadi. Ya, misalnya ini contoh saja, barang habis pakai, misalnya kain kasa sejumlah 2. Di sini kemudian juga ada bila misalnya dibutuhkan obat atau misalnya tidak, nggak apa-apa. Nah, kemudian misalnya dibutuhkan radiologi atau laboratorium. Nah, coba kita tambahkan radiologi 1, misalnya kita mau melihat kontras, misalnya melihat kakinya misalnya. Ini sebagai contoh saja ya. Oke. Planning kemungkinan diinap di Oke, status keluarnya di sini karena pasien tersebut adalah sedang hampir kritis, maka kita inapkan. Jadi misalnya nanti akan dimasukkan ke halaman admisi. Oke, file tracer bila dibutuhkan maka bisa di submit. Nah, di sini terlihat bahwa perawat dan dokter sudah mengisikan, maka selesailah sudah penanganan di gawat darurat dan bisa melanjutkan ke penanganan pasien yang lainnya. Oke. Nah, pada video tutorial berikutnya saya akan contohkan bagaimana caranya melanjutkan layanan perawatan bagi pasien IGD yang diinapkan tadi. Terima kasih.